Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Farid dari Prodi Perbandingan Mazhab kelas A dengan NIM 0501052111. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Abrian Rizky. Tugasnya yaitu membuat video tentang membahas tentang fenomena perbandingan mazhab. Di sini saya akan membahas tentang fenomena tentang bermadhab dan apa arti dari bermadhab itu sebenarnya. Belakangan ini banyak baik terjadi perseorangan ataupun kelompok yang mengatakan bahwa mereka tidak bermadhab tetapi mengambil hukum-hukum langsung dari Al-Quran dan juga hadis dengan tidak melalui penjelasan dari para ulama. Lalu bagaimana sebenarnya bermadhab itu? Mereka mengatakan bahwa tidak ingin bermadhab. Alasan mereka bermacam-macam, seperti bermadhab menimbulkan sikap ta'assub atau fanatisme, dan mengatakan bahwa bermadhab itu tidak berdasarkan dalil, atau imam madhab mengambil hukum tidak berdasarkan dalil. Untuk menjawabnya, seperti yang dikatakan oleh Syekh Abdul Fattah Al-Qudais Al-Yafi'i dalam kitabnya At-Tamadhub, perlu tasawur masalah, yaitu kita menggambarkan permasalahan dulu, kita pahami dulu apa yang menjadi salah paham dari kelompok ini. Pertama kita bahas tentang pengertian bermadhab. Madhab secara bahasa bermakna jalan yang diambil atau jalan yang dilalui atau sesuatu yang dituju. Madhab juga bermakna sebagai mengambil pendapat orang lain. Makna yang terakhir ini yang mengambil pendapat orang lain ini yang lebih mendekati. Selanjutnya yaitu madhab secara istilah. Madhab secara istilah bermakna jalan atau cara yang digunakan oleh seseorang atau sekelompok orang baik dalam keyakinan, fikih, praktek hukum, dan yang lainnya. Madhab yaitu berisi kumpulan atau pandangan serta teori ilmiah yang berkaitan satu sama lain sehingga menjadi kesatuan yang utuh. Madhab yang dibahas dalam kali ini yaitu tentang madhab fikih, yaitu seperti madhab Imam Abu Hanifah, madhab Imam Malik, Imam Syafi'i, atau madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Selanjutnya yaitu kedudukan dalam bermadhab. Bagaimana sebenarnya, apakah bermadhab itu boleh atau tidak? Pertama kita harus pahami dulu bermadhab dalam fikih. Fikih secara bahasa berarti al-fahmu, yang berarti faham. Fikih menurut istilah, yakni istilah syarak, yaitu ilmu yang mempelajari hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan seorang mukallaf. Fikih ini menafsirkan nas-nas syariat. Jadi fikih ini bersumber dari Al-Quran dan juga hadis, dan juga berhasil istimbat atau ijtihad atau pengambilan hukum dari nas tersebut. Madhab itu merupakan manhaj atau metode dalam mengambil hukum. Jadi bagaimana kita mengambil hukum dari Al-Quran hadis, ya kita harus bermadhab, kita harus tahu bagaimana caranya kita mengambil hukum. Selanjutnya yaitu tentang hukum bermadhab. Apakah bermadhab itu boleh atau tidak boleh, atau bagaimana? Ini ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Yang pertama, ulama mengatakan bahwa bermadhab itu tidak wajib. Pendapat ini dipilih oleh Imam Ibnu Hazm, salah satu ulama dari Andalus yang bermadhab az-Zahiri, dalam kitabnya Al-Muhalla bil Athar fi Syarhi Mujalla bil Ihtisar. Dan juga pendapat Sya'albani bahwa bermadhab itu tidak wajib. Seorang awam harus mencari ilmu dan bisa menyimpulkan hukum dari Al-Quran dan juga hadis. Ini pendapat pertama. Selanjutnya pendapat yang kedua, yaitu mengatakan bahwa bermadhab ini wajib. Pendapat ini dipilih oleh Imam Al-Amidi dalam kitabnya Al-Ihkam fi Usulil Ahkam, 4 jilid karya Imam Al-Amidi.
Lalu selanjutnya ada pendapat yang tawasud, pendapat yang ketiga yang dipilih oleh para mayoritas ulama fikih dan juga ulama usul fikih, yang mengatakan bahwa seorang awam memang tidak wajib untuk bermadhab, tetapi sebagai jalan yang lebih aman dan lebih pas bagi orang awam, yaitu tentang kebolehan bermadhab dan mengikuti salah satu dari ulama madhab. Selanjutnya yaitu pertanyaan tentang perlukah kita bagi seorang muslim untuk bermadhab, yaitu untuk mengikuti salah satu dari imam 4 yang fikih, baik madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i atau juga madhab Hambali. Nah, yang pertama mengatakan bahwa kita sebagai seorang muslim itu wajib berpegang teguh dengan madhab tertentu. Jadi kita seperti di Indonesia mayoritas Syafi'i, jadi kita harus semuanya Syafi'i, harus memegang pendapat Syafi'i, tidak boleh mengambil pendapat ulama lain. Ini pendapat pertama. Lalu pendapat yang kedua yaitu tidak wajib berpegang teguh tentang madhab tertentu. Jadi ketika kita seorang Syafi'i, kita boleh mengambil pendapat madhab Maliki, madhab Hanafi atau madhab Hambali. Nah, dengan catatan pendapatnya ini bukan pendapat untuk bermain-main, jadi mengambil pendapat yang ringan dalam madhab tertentu lalu kita ambil untuk diri sendiri, ini yang dilarang oleh para ulama. Maka dari itu para ulama menjelaskan bahwa kita boleh mengambil pendapat di luar madhab kita, seperti contoh kita bermadhab Syafi'i lalu mengambil madhab Maliki, asal ada uzur, ada hajat untuk itu, maka diperbolehkan. Untuk yang terakhir yaitu tentang syubhat, jadi tuduhan-tuduhan bagi orang yang tidak bermadhab kepada orang yang bermadhab, yaitu tentang kita tidak perlu bermadhab, jadi langsung kembali ke Al-Quran dan hadis. Nah, ini bagaimana jawaban untuk menjawab orang-orang yang seperti ini? Yang pertama, pendapat ini adalah pendapat yang berbahaya dan juga keliru menurut para ulama, karena menganggap para ulama madhab itu mengambil hukum bukan dari Al-Quran dan hadis, sedangkan kita tahu bahwa para ulama madhab baik Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i atau Imam Ahmad, mereka semua adalah para imam, para hafidh, para mutqin yang sudah diakui keilmuan dan kepakarannya dalam Islam. Selanjutnya yaitu tentang imam madhab bisa saja salah. Iya, memang ini benar, karena al-insan dikasih khata' wa nisyan, dinamakan manusia karena banyak salah dan lupa. Nah, kalau kita mengatakan bahwa imam madhab yang ilmunya sangat luas, yang kehebatannya sudah diakui oleh para ulama lintas zaman sampai zaman sekarang, bisa saja salah. Lah, apalagi kita, bagaimana kita bisa mengambil hukum dari Al-Quran dan hadis tanpa melalui madhab dan mengikuti metode dari para ulama. Selanjutnya yaitu tentang ucapan Imam Syafi'i yang masyhur, idza shahal hadis huwa madhhabi, ketika ada hadis sahih itu adalah madhabku. Mereka mengatakan bahwa mereka bermadhab dengan hadis sahih dan tidak mau bermadhab dengan pendapat para ulama. Dan sebenarnya para ulama dari Syafi'i sudah menjelaskan makna ucapan Imam Syafi'i tadi, idza shahal hadis wa madhhabi, maksudnya yaitu ketika seorang menemui hadis sahih, tidak boleh yang langsung mengatakan ini madhabku, kecuali ia meneliti semua karya-karya Imam Syafi'i, apakah di situ ada hadis terlewatkan. Bisa saja Imam Syafi'i dan para imam mazhab yang lain tidak mengambil hadis itu, bisa saja karena hadis itu dhaif, atau hadis itu sudah dinasah, atau hadis itu hukumnya masih mutasyabih, dan ya, atau hadisnya bersifat am dan seterusnya. Kesimpulannya yaitu kita bagi seorang awam seperti kita yang tidak paham bagaimana cara beristimbat, maka dari itu menurut pendapat dari para ulama mazhabil arba'ah, hendaknya kita bermadhab dengan salah satu, baik bermadhab melalui Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i maupun Imam Ahmad bin Hanbal. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, idina shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.